Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 atas nama Irma Faikotul Himmah, Muhammad Muslih, dan Dea Rizky Ramadhani. Nah, kita akan membahas tentang problematika kepemimpinan perempuan dalam Islam. Di slide kali ini silakan dibaca dulu submateri yang akan kita bahas. Next, kita masuk ke materi pertama. Peranan pemimpin. Pemimpin dalam suatu organisasi sangatlah diperlukan. Peran pemimpin bukan hanya menjadi tonggak berjalannya kegiatan, namun juga menjadi pemersatu anggota maupun karyawan yang dinaunginya. Normalnya menganut pada budaya dan norma yang ada di Indonesia. Pemimpin adalah jabatan seorang lelaki. Lelaki sudah menjadi simbol kepemimpinan sejak dulu kala, dan perempuan selalu identik dengan keindahan, kelembutan, atau mungkin kelemahan. Maka, tak jarang identitas gen tersebut sering dijadikan amunisi utama distinguish laki-laki dan perempuan. Pendapat bahwa perempuan itu tidak berpikir secara logika, mengandalkan naluri, dan irasionalitas menjadikan perempuan jarang ditempatkan di posisi penting. Ketimpangan yang sering dinamakan kodrat wanita ini bahkan menjadi sebuah konstruksi sosial. 3 pandangan tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam. Dalam perkembangannya, kepemimpinan perempuan menjadi salah satu bentuk emansipasi perempuan yang sudah sejak dewasa ini digunakan. Terdapat 3 pandangan tentang kepemimpinan perempuan dalam fikih Islam, yaitu 1. Wanita tidak mempunyai hak sama sekali dalam berpolitik. Di antara dalil yang dipakai untuk menguatkan pendapat mereka adalah adanya ketentuan laki-laki adalah pemimpin di surat An-Nisa ayat 32 dan ayat 34 dan surat Al-Baqarah di ayat 228. Hadis Abu Bakrah ketika Rasulullah mengetahui kaum Parsi dipimpin oleh seorang wanita, Rasulullah bersabda, tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 2. Sebagian besar ulama klasik di kontemporer memandang wanita memiliki hak berpolitik yang sama seperti laki-laki kecuali memegang pucuk pemerintahan dalam kurung presiden, dengan beralasan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam Islam. Surat Al-Baqarah ayat 228, surat Al-Hujurat ayat 13, surat Al-Taubat ayat 71, dan surat An-Nur ayat 30 sampai ayat 31. Alasan pendapat yang kedua bahwasanya wanita kapabel untuk berpartisipasi dalam wilayah politik seperti bukti sejarah tentang suksesnya Ratu Bilqis yang memerintah Saba di surat An-Naml ayat 32 sampai ayat 34. Rasulullah juga mengakui suaka politik dari kaum wanita seperti Ummu Hani, dan dalam peristiwa Fathul Makkah Rasulullah juga menerima baiat kaum wanita juga penyabar dakwah Islam dengan periwayatan hadis yang dilakukan juga oleh kaum muslimah seperti Aisyah radhiyallahu an. Yang ketiga, pendapat ketiga memandang wanita berhak berpolitik seperti laki-laki termasuk memegang pucuk pemerintahan. Kelompok yang sebagian besar ulama kontemporer ini mengintrospeksikan hadis Abu Bakrah khusus ditunjukkan untuk kaum Persia yang saat itu dipimpin oleh wanita, bukan dipukul rata untuk semua kaum. Juga mengambil dalil dari kisah sukses Ratu Bilqis yang diceritakan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 32 sampai ayat 34. Materi yang ketiga yaitu kepemimpinan perempuan dalam Islam. Kepemimpinan perempuan menurut Islam diperbolehkan selama kepemimpinan itu baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun Islam memberikan batasan terhadap perempuan disebabkan karena beberapa kendala kodrati yang dimilikinya, seperti menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui.
di mana hal itu menyebabkan kondisi perempuan saat itu lemah, sementara seorang pemimpin membutuhkan kekuatan fisik maupun akal. Adapun mengenai kepemimpinan perempuan dalam urusan umum masih kontroversi. Mayoritas ulama melarang perempuan menjadi pemimpin dalam urusan umum. Tapi di lain pihak ada ulama lain yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin di luar rumah tangganya. Karena Al-Quran memberi isyarat perempuan pun bisa menjadi pemimpin, bukan hanya laki-laki. Oleh karena itu, sebagian ulama membolehkan kepemimpinan perempuan secara umum, jika mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan amanah tersebut. Di samping itu, mereka juga memiliki kriteria-kriteria atau syarat-syarat sebagai seorang pemimpin. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Islam sendiri tidak melarang atau bahkan mengharamkan seorang wanita itu menjadi seorang pemimpin atau turut berpartisipasi dalam persoalan ilmu pengetahuan yang sangat spesifik, atau bahkan turut berpartisipasi dalam masalah-masalah legislasi. Dianggap bahwa pengalaman dan kompetensi telah terpenuhi oleh wanita itu sendiri, karena dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa kedudukan dalam hal memimpin yaitu sama antara wanita dan laki-laki. Yang membedakan dalam Islam adalah ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke materi keempat, yaitu kepemimpinan perempuan dalam undang-undang. Apabila dilihat dari undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijelaskan dalam pasal 173 ayat 2 poin E dijelaskan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik tingkat pusat. Secara umum, perempuan bekerja di luar rumah di pemerintahan. Ada yang menjadi lurah, camat, bupati, dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, gubernur, menteri, dan perdana menteri. Bahkan menduduki jabatan strategis tertinggi yaitu presiden, seperti Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia kelima. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.